Di sekitar kita, tentu ada orang-orang yang membawa pengaruh dan energi negatif. Mereka disebut sebagai toxic people. Jadi, toxic people adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang beracun. Nah, beracun seperti apa? Membawa pengaruh dan energi negatif seperti apa? Kali ini kita akan bahas bersama dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatris, yaitu Dr. Santi Yuliani. Bagaimana ciri-ciri toxic people? Mau tahu jawabannya? Tonton sampai selesai. Oke, dok, itu Betul. sebenarnya toxic people itu berdampak nggak ke kesehatan mental orang lain? Soalnya kan gara-gara berinteraksi, terus dia itu jadi bikin kita menguras energi kita tadi. Tadi kan kata dokter hindari ya perdebatan ya dok ya. Itu kan nguras energi ya dok. Kadang-kadang kan kita mau mempertahankan apa ya argumen kita gitu loh kepada orang ini. Enggak kok emang gitu. Akhirnya menguras energi itu berdampak ya dok ya kepada kesehatan mental ya. Nah jadi harus dihindari kah? Oke, jadi sangat berdampak, tapi nggak untuk dihindari gitu. Tadi yang saya sampaikan, jadi kita menggunakan metode yang 4 hal tadi. Yang pertama, hindari perdebatan, tapi nggak ngindarin orangnya. Apalagi kalau kita sekantor kan nggak mungkin emang sekantor kita hindarin. Tapi hindari perdebatan gitu. Ketika dia sudah memancing suatu keributan gitu ya, langsung kita pasang mode dokumentasi. Gitu. Kita pasang mode dokumentasi. Kenapa? Karena ketika perdebatan ini dilakukan oleh orang yang manipulatif, dia itu well trained dalam mengetwist pikiran kita. Dia menunggu kita salah kalimat, dia menunggu kita salah kata, dan salah kalimat dan salah kata itulah yang nanti akan digunakan untuk dalam tanda petik quote and quote membunuh kita nih di tempat yang lain gitu. Atau informasi dari kita dia jual quote and quote untuk nanti membuat kita bermasalah dengan orang lain. Jadi ngadu domba gitu kan. Makanya dokumentasi itu sangat penting gitu. Kalau kemudian ada chat, simpen, dokumentasikan chatnya ya. Kalau misalnya dia menggunakan kata-kata ya, lakukan dokumentasi dengan perekaman. Loh kok kamu ngerekam aku? Aku pingin ada bukti dalam percakapan kita. Aku nggak mau direkam, misalnya dia bilang, aku nggak mau direkam, oke? Kalau kamu nggak mau direkam dan kamu nggak mau didokumentasikan, berarti kita hentikan pembicaraan. Saya akan mencari saksi terlebih dahulu supaya pembicaraan kita ini ada saksinya, gitu. Ya, harus ada saksinya. Kenapa? Karena kalau nggak ditwist gitu, pasti akan ditwist. Dan metodenya di orang-orang yang toksik ini, dia sangat tahu siapa-siapa yang dia bisa twist gitu, ya. Orang di Indonesia itu rata-rata people pleaser, nggak mau konflik, maunya dilihat baik sama semua orang. Jadi di belakang, dia tuh toksik banget ya, dia tuh ngeselin banget, tapi di depan si toksik, dia juga baik sama yang toksik gitu kan. Akhirnya kan si toksik nggak ngerasa bahwa aku ada masalah sama orang, yang masalah cuma satu orang ini. Yang lain katanya baik-baik aja kok sama aku gitu loh. Padahal sebenarnya dia bermasalah, cuman terlalu lembek untuk bisa mengatakan you are toxic gitu. Akhirnya si antagonis ini malah orang yang jadi korban ini jadi kesannya malah antagonis gitu kan. Apalagi kalau mukanya kayak aku ya, castingnya antagonis terus gitu misalnya. Itu ada temennya dokter, sahabat dokter tuh. Saya sebagai keong racun merasa sangat ditelanjangi oleh IG Live ini. Aduh, ini seorang toxic level dewa ini. Iya, bukan toxic, keong bahasa Inggrisnya apa ya? Aduh, ini dokter bisa aja nih ya, dokternya suka ngelucu ini ya. Oke, kita fokus lagi. Oke dok, kalau tadi kan ngomongin ya, contoh tuh benar banget di tempat kerja yang paling penting. Soalnya ini pasti banyak banget dialami oleh followers kita nih. Nah, gimana dok? Kalau toxic people itu teman rekan kerja dulu deh. Tadi kan udah dijelasin ya, Terus dia tuh selalu nggak mau tadi dibawain saksi juga, akhirnya nggak mau ngomong. Akhirnya ya udah kita menghindari konflik aja. Artinya kita nggak berinteraksi aja dengan dia gitu dok. Gimana dok kalau rekan kerja? Gini, kalau rekan kerja kita pastikan kebutuhan kita dengan dia apa, ya pastikan.
Sehingga aktivitas yang kita lakukan dengan dia hanya yang memang kebutuhan kita aja. Di luar itu sebaiknya kita minimalkan. Jadi nggak secara langsung menghindari ya, tapi meminimalkan gitu. Karena apa? Semakin sering ada interaksi dengan dia, itu energi kita akan terserap habis gitu ya. Dan semakin ada interaksi, semakin banyak hal yang dia bisa gunakan untuk memain-mainkan pikiran kita gitu. Jadi ketika kontribusinya negatif, ya kita sebaiknya nggak kasih energi positif gitu. Kemudian ketika itu teman kantor kita, di dalam pertemanan saya sudah pernah menyampaikan juga ada yang namanya circle-circle gitu kan Mbak Erni. Iya. Dia model-model yang toksik kayak gini, memang nggak bisa keluar dari circle kita. Gitu, karena apalagi kalau teman kerja. Tetapi circle kita tuh ada berlapis-lapis. Ada circle 1, circle 2, circle 3, circle 4. Taruh di circle yang paling luar. Gitu ya, taruh di circle yang paling luar. Kenapa? Semakin dekat kita, semakin dalam circle-nya gitu ya, itu semakin berat. Energi kita akan semakin banyak untuk dia gitu. Betul. Terkuras. Jadi ya bawa saksi. Dia pengen nikah, modus. Aduh Pak Dokter nih. Oke, ya. Jadi artinya dalam hubungan kerja ya sebatas keterkaitan kita dengan dia itu pekerjaan apa ya sudah diselesaikan aja, hindari yang lain-lainnya gitu ya Dok ya. Oke. Ya. Nah, kita kalau kerja cari duit kan ya, bukan cari teman. Iya benar. Oh benar banget iya. Jadi fokus aja ya Dok ya. Kalau di tempat kerja fokus aja sama kerja. Nah sekarang gimana kalau di circle-nya temen nih Dok? Ini udah terlanjur teman main dari dulu nih. Tapi ternyata dia toksik. Gimana Dok? Ya. Jadi pertemanan itu dinamis Mbak Erni. Ya. Kadang-kadang yang teman-teman nggak sadari, sekali kita bilang dia bestie, seumur hidup harus bestie. Enggak. Teman itu dinamis gitu ya. Teman itu dinamis, apalagi semakin dewasa kita, kebutuhan kita terhadap pertemanan itu kan semakin sedikit. Bukannya kita nggak mau punya teman banyak ya, tetapi energi kita itu boro-boro ya, boro-boro energi buat orang lain, energi buat diri sendiri aja kadang-kadang kita kurang banget. Nah, jadi disayang energi kita itu untuk diri kita gitu. Bukan kita mau jadi orang yang antisosial gitu ya, bukan kita mau jadi orang yang nggak ini sama orang, tetapi ketika energi yang disebarkan oleh orang tersebut negatif, udah kurangin gitu, taruh di circle yang luar. Nah, berapa lama sekali sih kita itu perlu mengevaluasi circle kita? Ya. Jadi setiap kali ada perubahan dinamika, evaluasi circle-nya gitu. Bukan kita nih mau jahat ya, saya nggak ngajarin jahat gitu. Misalnya gini, di tahun ini circle terdalam saya itu ada A, B, C, D. Ya, karena memang saya sedang bikin project, karena saya sedang kerja, karena saya sedang apa. Tetapi tahun depan ada project baru yang saya harus kerjakan, maka circle saya yang ini bisa pindah ke circle ketiga. Yang tadi yang baru bisa circle pertama gitu. Dan itu biasa banget dalam kehidupan gitu. Ketika kita menggeser-geser siapa yang ada dekat kita, siapa yang ada di jauh kita, itu bukan kita sebagai orang jahat gitu, enggak. Tapi memang kebutuhan kita saat ini apa? Ya energi kita untuk itu. Kita nggak bisa maintain semuanya, kita nggak bisa membuat senang semuanya, kita nggak bisa membuat semua orang merasa kita ini baik, nggak bisa. Gitu. Benar. Oke. Iya, itu untuk teman. Nah, sekarang kalau ini kalau atasan agak susah juga nih Dok. Kalau atasan, nah beda nggak tadi triknya tuh sama rekan kerja Dok? Karena kan kalau atasan pasti lebih, artinya kita lebih sering disuruh-suruh gitu loh Dok. Lebih sulit menghindar. Pasti. Jadi gini, kalau kita berurusan dengan atasan, ketika kita ngalamin kesulitan, kembalikan kepada atasan tersebut. Contoh misalnya gini, hari itu kita udah ngerjain kerjaan 4 ya kan? Kerjaan 4 dan atasan itu akan nambahin kita kerjaan yang lain lagi banyak. Ini kamu kerjain. Belum lagi nanti kalau dengan alasan mohon maaf toksiknya positivity gitu ya. Soalnya kamu yang paling bisa, kamu yang paling pinter, kamu doang yang bisa ngerjain ini. Kalau bukan kamu siapa lagi? Misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya cuma mau nyuruh gitu kan. Oke, itu kan sering banget terjadi gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, sampaikan, saya tidak keberatan melakukan ini, tetapi energi saya tidak cukup. Energi saya tidak cukup untuk mengerjakan ini semua.
gitu ya. Saya akan mengerjakan ini, tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, boleh nggak saya diberikan backup? Boleh nggak saya diberikan bantuan? Sampaikan, kita tuh nggak nolak gitu. Ya, kita kan nggak nolak kerjaan. Sebagai bawahan nggak mungkin nolak dong ya. Iya Tapi dong. kan kita bisa bergain, kita bisa nawar gitu ya. Makanya ketika kita punya bergain position, kita sampaikan gitu. Kasih saya tambahan tangan dong, tangan saya cuma 2. Masa suruh kerjain banyak gitu. Oke dok, benar banget. Nah, kalau ternyata yang toksik itu ada di circle yang terdekat, yaitu anggota keluarga sendiri, gimana tuh dok? Ya jadi gini, kalau kita bicara toxic family ya, keluarga yang toksik itu pasti di semua keluarga itu ada gitu. Di semua keluarga itu ada. Menjaga jarak dengan keluarga yang toksik itu kesannya kayak kita kok kayak jahat ya, mutus tali silaturahmi ya, padahal enggak gitu. Di dalam keluarga, ketika relationship kita dengan keluarga itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak hal negatifnya, maka menjaga jarak menjadi hal yang perlu dilakukan. Jaga jarak. Menjaga jarak sehingga meminimalkan konflik itu lebih baik daripada berdekatan tapi konflik terus. Gitu ya. Karena apa? Ketika kita dekat, energi negatifnya itu benar-benar luar biasa terasa dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin nggak perlu kita lakukan. Dan itu berefek buruk. Jadi menjaga jarak. Saya beberapa kali menyarankan untuk kalau misalnya bisa berpisah tempat tinggal gitu ya. Ketika bisa jaga jarak dulu dan ternyata hubungannya malah menjadi lebih bagus ketika jaraknya jauh gitu. Oke. Nah, dok, tadi dokter udah sempet tuh singgung tentang toxic positivity. Nah, toxic positivity ini sebenarnya ada pada diri toxic people gitu. Tadi kan contoh si atasan ini, dia pasti dong kan kamu yang paling bisa, ayo dong kamu ini. Berarti apakah selalu toxic positivity ini ada pada diri orang toxic people atau toxic positivity ini ada juga pada diri orang yang bukan toxic gitu dok? Toxic positivity bisa ada di siapa saja, bahkan di diri kita tuh bisa toxic positivity karena gini, kadang-kadang orang yang melakukan toxic positivity itu juga nggak menyadari dia melakukan itu, nggak ada niatan juga mungkin melakukan itu, atau beberapa karena budaya gitu Mbak Erni. Contoh misalnya boys don't cry ya, laki-laki tuh nggak boleh cemen, laki-laki tuh nggak boleh nangis. Laki-laki tuh nggak boleh lemah, laki-laki tuh bla 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 bla. Padahal laki-laki tuh boleh nangis, laki-laki tuh boleh capek, laki-laki tuh boleh lemah. Nah, statement-statement di masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki menangis ini adalah laki-laki lemah itu toksik. Iya. Gitu ya, kan kayaknya ngasih semangat, kamu harus kuat, padahal itu toksik. Gitu ya. Terus misalnya perempuan itu harus bisa masak. Kalau kamu nyapu nggak bersih, ntar suaminya jelek gitu ya. Padahal yang nyapu udah robot sekarang, udah nggak pakai sapu tangan. Kan kasihan robotnya ya, dapat suami berewokan. Berewokan tuh malah seksi misalnya gitu kan ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh benar-benar bisa terjadi gitu. Belum lagi contoh ketika kita mengalami kesedihan ya. Kita mengalami suasana perasaan yang lagi nggak enak. Terus kita curhat kepada teman kita, terus teman kita bilang, udahlah nggak usah dipikir. Semua orang juga ngalamin itu, nggak cuman kamu doang. Ayo dong move on, segera bangkit. Itu juga toksik sebenarnya gitu. Jadi hal-hal toxic positivity nggak harus dari orang yang toksik, bisa saja dari orang-orang terdekat yang sebenarnya sayang sama kita, yang sebenarnya punya niatan baik untuk menguatkan kita, tapi mungkin belum memahami metode yang cukup tepat gitu. Nah, kalau toxic positivity ini sebenarnya ini orang benar-benar sayang atau dia tidak memahami kita, dok? Kan kadang-kadang orang hanya sekedar ngomong aja saat kita mengalami kesulitan atau kesedihan, kita mau nangis, kita mau teriak, dia bilang, udah pasti semua akan berlalu, sabar. Orang lain juga ada yang malah lebih berat. Nah, itu maksudnya dia sebenarnya nggak kena kita atau memang dia nggak mengerti gitu loh, nggak mengerti apa yang kita rasakan gitu dok?
Sebenarnya gini, orang yang melakukan toxic positivity itu bisa both ya. Dia memang belum paham bahwa itu nggak tepat, itu banyak gitu. Jadi Banyak nggak banget ya. niatan buruk juga gitu kan. Oh, Karena oke. kayak udah template gitu kan, Berni. Iya, Ketika kita iya, iya, datang ke iya. pemakaman tuh terus yang ikhlas ya, yang sabar. Nah, Padahal yang ngedengerin pengen nabok. Sabar-sabar ya, mulutmu gampang ngomong sabar ya. Kita yang coba definisi sabar tuh apa oke. misalnya gitu kan ya. Jadi Berarti template ya dok ya, iya, iya template yang template. artinya udah Ah, beredar kayak tadi ya, cowok nggak boleh nangis, udah umum, kita kita hmm. apa kita ambil gitu loh, padahal kita juga nggak sadar itu sebenarnya ketika kita ungkapkan itu akan menyakiti orang itu gitu ya dok ya. Sebenarnya nggak selalu Oh, menyakiti sih, tapi membuat heeh. orang itu merasa bahwa emosinya dia tidak tervalidasi kan, Mbak Erni. Oh Bahwa ya sedih ya itu ya, salah, gitu kan. ya Bahwa ya ya. ketika saya mengeluh itu saya orang yang lemah. Mhm, Ketika saya mhm, belum memaafkan tuh berarti saya nggak ikhlas. Padahal kan otak butuh mhm. waktu ya untuk ngedigest Oke. permasalahan, Mhm, butuh waktu mhm, untuk mhm, mencerna dan mhm, memilih mhm, apa yang harus saya lakukan sekarang. Dan itu mhm, butuh mhm, mhm. waktu gitu. Mhm, mhm. Oke. Jadi sebenarnya ini toxic positivity ini harus kita hindari, ada caranya atau ya udahlah kitanya yang memahami, ah itu mah orang yang nggak ngerti, kita udahlah nggak usah kita ambil hati atau gimana sih dok sebetulnya? Ya, sebenarnya gini, kita sendiri juga harus belajar apa-apa saja sih yang bisa jadi toxic positivity. Yang kedua, Hmm. gitu, ketika memang ada orang yang menggunakan kata-kata tersebut ke kita, pahami Mhm. mungkin dia nggak paham, gitu. Nah, kita sendiri sebagai orang yang sekarang ini sedang belajar bareng-bareng tentang toxic positivity, butuhnya Mhm. orang yang sedang dalam kondisi sedih atau galau atau mungkin Mhm. dalam kondisi yang sedang terpuruk itu Mhm. didengarkan, Didengarkan. dipahami, dan Mhm. dimengerti dulu kondisinya. Orang dalam Mhm. kondisi sedih, bingung, galau Mhm. itu tidak butuh nasihat yang jadi kita tiba-tiba datang sebagai pakar motivasional Indonesia terkenal gitu, nggak butuh. Butuhnya tuh didengerin dulu gitu. Nah, baru Didengarkan. kita lihat value-nya dia apa sih? Kebutuhannya dia saat ini apa? Oh, kebutuhannya didengerin. Oh, Mhm. kebutuhannya ditemenin. Ya udah nggak usah banyak ngomong, dengerin aja sama temenin aja. Ketika dia tanya, aku Hmm. sebaiknya gimana ya? Nah, baru kita Baru, kasih point of view oke. gitu. Ya, Hmm. ya, ya, benar, 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 benar. Oke, oke deh. Aduh, itu kalau atasan katanya nggak apa-apa dok, dilepas asal jangan bawahan, itu aurat loh. Aduh, oke dok. Jadi kita nih sekarang udah paham nih ya apa toxic people itu, siapa toxic people itu. Nih kita udah sama-sama belajar nih. Yang hadir di sini kita dapat banget nih. Nah, akhirnya kita merasa, wow, ternyata kita nih toxic people. Pantesan selama ini orang-orang kok pada menjauh dari saya. Oke. Nah, kalau kita sadar sekarang bahwa kitalah yang adalah toxic people, dok, gimana Mm-mm. caranya supaya kita bisa berubah?